Raja Inuarashi langsung meminta Jack untuk menghentikan tindak kekerasan semua ini. Ia bersumpah orang yang Jack cari tidak ada di sini. Satu samurai namun Sheepshead terus saja tak peduli dan malah meminta mereka segera menyerahkan seorang samurai yang mereka cari. Karena mereka terus beradu mulut, Jack akhirnya memerintah mereka untuk menghancurkan semua yang ada di negeri ini. Mereka yang hendak berperang kembali akhirnya dihentikan oleh Inuarashi. Tampaknya Inuarashi masih berusaha untuk bernegosiasi agar tak terjadi peperangan. Setelah itu, Raja Inuarashi menjatuhkan senjatanya. Dengan begitu, ia mengatakan bahwa Jack dan pasukannya boleh mencari si samurai itu di seluruh penjuru negeri ataupun pulau ini, lalu menghentikan penghancuran ini karena negeri ini terlalu kaya akan sejarah. Namun, Jack tetap tak mau dan malah menyerang Inuarashi. Tapi Inuarashi bukanlah orang yang lemah. Makanya serangan remeh Jack bisa ia tahan dengan satu tangan. Pasukan Jack juga cukup terkejut dengan kekuatannya. Tapi mereka tak takut karena kapten mereka sendiri lebih mengerikan. Apalagi harga buronannya saja bernilai 1 miliar beri. Jack semakin menegaskan bahwa Inuarashi harus membawa si samurai itu. Jika memang benar tidak ada pun, itu bukan kesalahannya, melainkan kesalahan negeri ini. Tentu saja, arogansi dan seenaknya sendiri ini membuat Raja Inuarashi tak memiliki pilihan lain selain memeranginya. Akhirnya, sebagai raja, ia memimpin peperangan ini. Inuarashi awalnya sempat membuat Jack tumbang, namun serangannya benar-benar tak mempan. Mendengar kuatnya Raja Inuarashi, Luffy memujinya. Begitu juga dengan yang lain, yang terus mengomentari kelakuan biadab Jack yang benar-benar tak bisa dimaafkan. Cerita pun kembali berlanjut, di mana pertarungan semakin sengit. Bukan hanya duel antara Inuarashi dan juga Jack, tapi 3 Musketeers juga membabat para gifters dengan kekuatannya yang cepat. Di tengah pertempuran, Zunesa juga menyiram tubuhnya seperti biasa. Dan tentu mereka yang sudah tahu langsung berlindung. Sedangkan banyak di antara pasukan Jack yang hanyut. Walau begitu, pertempuran tetap berlanjut. Berkat hujan erupsi dari Zunesa, mereka bisa menyerang balik. Tapi ketika sudah surut, mereka kembali lagi. Sampai-sampai pertempuran itu masuk ke jam kerja Raja Nekomamushi. Akhirnya Raja Inuarashi menarik mundur semua pasukannya. Dengan begitu mereka bisa bergantian menyerang bajak laut ini. Setelah Inuarashi dan pasukannya mundur, sekarang Nekomamushi dan pasukannya yang mengambil alih. Tentu saja, Nekomamushi telah mengetahui semua informasi ini. Makanya ia langsung membawa pasukannya ke medan tempur. Jack akhirnya merubah dirinya ke form manusia. Tentunya Nekomamushi tahu bahwa Jack memakan buah Zoan kuno yang langka. Ia juga mengeluarkan 2 saja mengerikannya. Walau begitu, Nekomamushi tetap pede bisa mengalahkan mereka. Ditambah Beppo dan semua kru bajak laut hati yang berada di bawah naungan Nekomamushi juga turut membantu. Dengan alasan bahwa Zou ini adalah tempat kelahiran Beppo. Kuastir.
Pertarungan itu pun terus berlangsung meski siang dan malam terus berganti. Apalagi duel Jack dengan Nekomamushi juga semakin sengit. Dengan kecepatannya, Nekomamushi juga berhasil menggores Jack. Namun semua itu bukanlah apa-apa. Saat pertarungan hendak dilanjutkan, sayangnya mentari telah kembali. Makanya Nekomamushi menarik pasukannya beserta Beppu dan semua krunya. Dengan begitu, sekarang giliran Inuarashi yang mengambil alih. Mereka selalu berganti posisi saat siang dan malam, dan mereka melanjutkan pertarungan selama 4 hari dan seterusnya. Tapi bala bantuan mereka terus datang dari laut. Musuh bagaikan pasukan zombie yang terus berdatangan. Sampai mereka hampir tak bisa menghalau musuh. Tapi mereka selalu bisa menghadapi musuh sebanyak itu. Hanya ada satu orang yang tak bisa mereka kalahkan, yaitu Jack sendiri. Makanya dari itu, untuk mengalahkan 2 raja mereka yang tak mudah dikalahkan, di hari kelima pertarungan, musuh membawa sebuah senjata. Senjata itu adalah gas beracun. Chopper juga menambahkan bahwa negara ini dihancurkan oleh gas beracun milik Caesar. Intinya Caesar menciptakan senjata, kemudian Doflamingo menjualnya dan dikirimkan kepada Kaido. Gas yang mematikan itu memenuhi seluruh negeri dengan sekejap. Gas itu memenuhi penjuru kota dan separuh wilayah hutan hingga membuat mereka tak bisa bergerak. Selain orang-orang yang berhasil menyelamatkan diri ke pedalaman hutan, hampir semua orang terbunuh. Dan yang terjadi setelah itu, mereka masih terus memaksa semua orang memberitahu di mana si samurai Wano tersebut. Walau jawabannya sudah mereka ketahui, mereka masih tetap menyiksa dan membunuh orang-orang. Lalu mereka juga menemukan Raja Nekomamushi dan para pengawalnya yang sudah tak bisa bergerak. Raja mereka disalib, bahkan para kesatria tangguh juga disiksa. Pemandangan yang mengerikan itu terjadi seharian penuh. Dan pada hari ke-6, mungkin karena Jack sudah puas atas semua penghancuran ini, atau mungkin sudah bosan karena mendengar jawaban yang sama, Jack menempatkan beberapa buahannya di sini dan meninggalkan pulau ini. Walau sembari tidur, Raja Inuarashi juga menambahkan bahwa kepergian Jack juga menyelamatkan mereka. Ia sadar setelah membaca berita kematian Jack. Hari di mana Jack meninggalkan pulau ini adalah hari yang sama saat Luffy dan krunya mengalahkan Doflamingo. Jack pergi karena berniat menyelamatkan Doflamingo. Inuarashi merasa mereka memiliki hubungan yang cukup erat. Jadi orang yang berhasil mengusir monster itu keluar dari pulau ini adalah Luffy beserta teman-temannya. Dengan begitu, semua Zokuming menghormati Luffy dan lainnya karena merasa hal ini adalah sebuah keajaiban. Chopper juga menambahkan bahwa mereka tiba di pulau ini sehari setelah kepergian Jack. Tentu saja saat itu mereka berenam terkejut melihat di mana Pulau Zou berada. Awalnya Caesar memperingatkan mereka untuk tidak ke sana, tapi lagi-lagi dimanfaatkan Sanji untuk jadi kendaraan mereka naik ke atas punggung Junesa. Setelah naik ke atas, gerbang juga sudah hancur. Untuk mencari informasi, Sanji meminta Brook menjaga Nami dan Momo, sedangkan dirinya akan menelusuri pulau ini bersama Chopper dan Caesar. Setelah Sanji pergi, tim Nami malah mendapatkan kerusuhan, di mana ada seorang Ming yang dikejar oleh Ship's Head. Dengan insting Nami yang kuat, ia menyelamatkan gadis itu, dan Brook langsung melawan Ship's Head. Karena gadis Ming itu merasa aneh ada tengkorak dan belut yang bisa ngomong, ia langsung kabur sebelum Nami mendapatkan informasi apapun. Sanji sendiri baru menemukan bekas peperangan. Banyak korban dari suku Ming akibat gas tersebut. Saat Sanji hendak pergi, seorang petarung bernama Pedro meminta tolong pada mereka. Apalagi 2 raja suku mereka harus segera diobati. Mereka tak boleh mati karena dunia sedang menunggu mereka berdua.
Singkatnya, karena gas yang menyebar itu bisa mengancam nyawa mereka juga, mereka pun menjauh dari kota untuk sementara. Tepatnya 10 hari yang lalu, Chopper yang berusaha menganalisis gas itu dari penciumannya menyimpulkan bahwa di dalam gas itu pasti mengandung senyawa pelumpur saraf. Sementara itu, Caesar malah tertawa karena merinding melihat gas tersebut. Karena faktanya, Caesar lah yang membuat gas tersebut. Gas itu dinamai Koro untuk dijadikan senjata penghancur massal. Caesar yang dihantam Chopper tak terima. Karena ia hanyalah membuat senjata itu, dan bukan dirinya yang menggunakannya. Tapi Chopper tetap menyalahkannya, karena jika Caesar tak membuat senjata itu, takkan ada korban seperti ini. Karena Caesar yang membuat gas itu, seharusnya Caesar juga bisa menetralkannya dengan kekuatannya. Makanya Chopper langsung memerintah Caesar untuk segera membuat penawarnya, mumpung masih belum terlambat. Caesar mengungkapkan bahwa efek gas itu sepenuhnya akan membunuh korban mungkin 48 jam setelah terkena gas itu. Dilihat dari keadaan gasnya, mungkin 1 hari telah berlalu. Chopper yang makin kesal numbruk muka Caesar lagi, dan Caesar menjelaskan kembali. Suku Ming bukanlah suku sembarangan. Mereka sangat membenci manusia dan memiliki daya tempur yang tinggi. Seharusnya mereka membiarkan suku Ming itu mati saja. Mereka pasti akan menggigit sampai mati jika mereka menyelamatkannya. Mendengar ceritanya, Luffy dan lainnya benar-benar jengkel pada Caesar yang sangat kejam. Apalagi gas itu membiarkan korbannya sekarat selama 2 hari sebelum akhirnya mati. Sakit sih. Makanya dari itu Sanji dan Caesar adu mulut. Tapi Sanji terus mengancam Caesar karena jantungnya berada di tangan Sanji. Maka dari itu Chopper langsung meminta kerja sama Caesar untuk membuatkan penawarnya. Jika mereka mati karena racun yang telah diciptakannya, maka Caesar juga akan bernasib sama. Dan perdebatan mereka juga terhenti karena Zunesa kembali menyemprotkan air laut ke atas punggungnya. Maka dari itu, Sanji langsung menyelamatkan Chopper dan Caesar. Setelah itu, mereka bertiga malah mendengar teriakan Nami dan lainnya. Makanya, Sanji langsung memerintah Caesar segera menghilangkan gas itu di kota ini. Dan dia langsung pergi menuju teriakan Nami. Setelah sampai, Sanji langsung membantu Brook yang sedang menahan serangan Chips Head. Bawahan Chips Head langsung mundur. Mereka juga berniat untuk segera melapor pada atasan mereka bahwa si samurai yang mereka cari memang tak ada. Diam-diam seorang perawat Ming bernama Tristan menyaksikan itu semua. Di sisi Caesar, akhirnya ia menetralkan gasnya. Setelah dinetralkan semua, Chopper pun berteriak pada teman-temannya untuk segera ke sana. Setelah di kota, pemandangannya cukup mengerikan. Mereka juga berasumsi pasti orang-orang tadi yang melakukannya. Para korban gas itu juga terluka parah. Tapi sepertinya sebagian suku Ming yang lain masih bersembunyi. Di sela obrolan mereka, tiba-tiba Wanda sebagai korban gas itu langsung menyerang Nami dan lainnya karena berpikir mereka bagian dari Jack. Walau bisa menundukkan Wanda, Wanda ternyata membawa peledak di lengannya. Wanda juga melampiaskan semua emosinya, apalagi melihat kota berumur ribuan tahun ini jadi rusak akibat ulah Jack. Tristan akhirnya datang pada mereka, sembari mengatakan bahwa orang-orang tersebutlah yang menyelamatkan mereka. Apalagi Jack dan anggotanya baru saja meninggalkan pulau ini. Pedro yang masih sekarat juga mematikan peledak Wanda dan memberitahukan bahwa mereka tak ada hubungannya dengan Jack. Gas beracun yang menyelimuti kota mereka juga telah menghilang berkat orang-orang ini. Tak lama, Chopper dan Caesar datang sembari membawa peralatannya. Ia mengatakan walau gas itu sudah menghilang, jika penawar dari gas beracun itu tak dibuat dalam 48 jam setelah terkena gasnya, maka korban akan benar-benar mati. Makanya, Chopper serius akan menyelamatkan semua orang dan tak akan membuang-buang waktu. Dia juga meminta tempat untuk meracik penawarannya dan meminta untuk kumpulkan orang yang punya keahlian medis untuk membantunya. Tristan yang kebetulan seorang perawat akan membantunya dan Wanda akhirnya menangis karena akhirnya mereka diselamatkan.
Pada akhirnya mereka pun bertarung dengan waktu. Chopper juga membuat penawarannya bersama Caesar. Selain meminta bantuan dokter lokal di sini, Chopper juga meminta mereka mengumpulkan para korban. Wanda akhirnya berniat untuk memberitahu semua warga yang berlindung di benteng. Tapi karena keadaannya juga kritis, Tristanlah yang akan ke benteng itu. Agaknya, para dokter lokal pun datang untuk membantu Chopper. Warga biasa di sana juga kaget karena melihat pasukan dan kesatria mereka benar-benar dikalahkan total. Yes! Pada akhirnya, Caesar berhasil membuat penawarannya dan Chopper minta dibuatin lebih banyak lagi. Setelah itu, mereka pun menyuntikkan penawarannya pada para korban. Maaf. Singkatnya, mereka pun berhasil mengobati semua korban di sana. Dan pada sorenya, Sanji yang dibantu kru bajak laut hati membuat hidangan untuk mereka semua. Agar suasana semakin positif, Brook juga menghibur mereka dengan musiknya yang indah. Makanya dari itu, Wanda beserta semua sukunya sangat berterima kasih kepada Mugiwara. Begitulah ceritanya, tapi si Luffy masih jengkel sama Jack. Suatu hari nanti ia akan mengalahkan Jack atau Kaido sekalipun. Tapi sayangnya rumornya Jack telah mati. Tapi berita itu masih simpang siur. Karena sekarang malam hari dan waktu kerjanya Raja Nekomamushi, Chopper pun akan ke sana untuk memeriksa perkembangan kesehatan mereka. Wanda juga berniat mengantar mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bekerja sebagai Raja Burung, seorang pembantu raja dan salah satu dari beberapa orang yang boleh masuk dan pergi dari kerajaan siang maupun malam. Mereka akhirnya sepakat untuk berkunjung ke Raja Nekomamushi. Oh, hero sekarang. Setelah itu mereka pun diantara Wanda dan Carrot naik ke Warning. Tapi dari semua cerita Wanda tadi, Luffy juga menanyakan soal Sanji. Mereka belum tahu kenapa si Sanji dan Caesar menghilang. Untuk menceritakan semua itu, Brook pun akan menjelaskannya dengan detail. Sebenarnya mereka yang tahu soal kejadian ini tak menceritakan pada banyak orang di kerajaan ini. Mereka tak ingin orang-orang yang negerinya hancur semakin cemas. Kejadian itu terjadi 2 hari yang lalu. Sanji mungkin tak akan kembali lagi. Belum menjelaskan semuanya, Luffy sudah teriak-teriak bahwa ia yakin Sanji pasti balik. Makanya Nami merasa salah karena telah membiarkan Luffy membaca surat dari Sanji itu. Sanji wa oretachi no nakama. Brook akhirnya lanjut menceritakan kejadian sebenarnya. Pulau Zou ini adalah pulau misterius. Karena pulau ini berada di atas makhluk hidup. Pulau ini tak akan pernah terdeteksi oleh logpost ataupun ditemukan dengan cara biasa. Tapi mereka membuat kesalahan. Pertama, pada saat momen dikejar kapal Big Mom. Kesalahannya, mereka membiarkan musuh mengetahui tujuan mereka. Dan kedua, ada anggota mereka yang berasal dari pulau misterius ini. Jadi, orang yang muncul di hadapan mereka 2 hari yang lalu adalah anggota bajak laut Yonko Big Mom. Karena kapal Big Mom terus mengejar Sunny, akhirnya Pekoms memutuskan terus mengejarnya. Apalagi Zou adalah kampung halaman Pekoms. Singkatnya, Pekoms menyusul dan berhasil masuk ke Zou ditemani Beach. Di sana, Pekoms benar-benar terkejut melihat kampung halamannya hancur lebur. Makanya ia sangat panik dan langsung mencari semua sukunya di kota itu. Pekoms akhirnya berasumsi bahwa semua ini ulah kru Mugiwara yang lebih dulu ke pulau ini. Di benteng, Sanji masih melayani para korban dengan memasak untuk mereka. Setelah itu, ia pun menyapa para gadis Ming. Chopper dan Brook juga masih sibuk merawat semua orang. Nami juga mendapatkan informasi dari Wanda bahwa sejak dulu kala, wilayah ini adalah tempat leluhur mereka tinggal. Sejak dulu, Zunesa telah membawa sejarah suku Ming tanpa terusik sama sekali. Selain itu, ada tradisi unik, yaitu saling bertukar pakaian dengan orang asing sebagai simbol persahabatan. Sementara itu, Sanji masih asik menyapa gadis-gadis di kota. Apalagi saat Sanji melihat Nami dengan gaun mewah itu. Di sisi lain, Momo masih berada di kamarnya dan lebih suka mengurung diri. Ia tak mau orang-orang mengetahui wujud manusianya.
Caesar juga diperbudak oleh Chopper untuk terus memproduksi obat-obatan. Sementara itu, dua penjaga pintu masuk melihat datangnya Peckhams dan Beige. Bagaimana saat ini? Peckhams langsung bertanya apa yang terjadi pada mereka, apalagi ia sangat emosi pada bajak laut Mugiwara. Karena Peckhams terus emosi pada Mugiwara, penjaga itu menjelaskan justru mereka lah yang diselamatkan oleh bajak laut Mugiwara. Ia akhirnya jadi menangis karena keluarga dan rekan-rekan sesukunya selamat. Beberapa orang juga menyapanya dengan baik. Berkat kru Mugiwara, jika bukan karena pertolongan mereka, mungkin nasib mereka akan berbeda. Akhirnya, setelah tahu kebenarannya, Peckhams juga marah pada Jack karena telah menghancurkan kampung halamannya. Nami dan lainnya juga melihat Peckhams dan Beige. Sudah jelas tujuan mereka ke sana adalah mengincar Nami dan lainnya, termasuk membawa Caesar. Sebenarnya, jika tujuan mereka hanyalah ingin membawa Caesar, Sanji akan menyerahkan Caesar begitu saja. Tapi sebelum itu, ia meminta Caesar menjelaskan apa yang telah Caesar perbuat sampai diincar Big Mom. Caesar menjelaskan ia mendapatkan penawaran untuk melanjutkan penelitian yang belum ia selesaikan. Dan Caesar malah berbohong sampai membuat Big Mom marah. Awalnya Caesar pikir ia akan aman karena ada Doflamingo di belakangnya. Maka dari itu, Sanji berharap Peckhams hanya mengincar Caesar saja. Tapi jika diingat ke belakang, kaptennya sendiri pernah menantang Big Mom. Apalagi merebut daerah kekuasaan Big Mom yaitu Fishman Island jadi dibawa bendera topi jerami. Makanya, pasti mereka akan melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar membawa Caesar. Caesar pun memberikan ide pada Sanji. Ia mengajak Sanji kerjasama untuk membunuh Peckhams dan Beige saja. Mereka bisa menang kelak. Lagi pula sepertinya mereka hanya berdua. Tapi Sanji tak mendengar sarannya. Ia memiliki ide lain dan mengajak Brook untuk ikut bersamanya. Mendengar cerita itu, Robin dan lainnya beranggapan bahwa orang-orang yang datang ke pulau ini kemarin Yonko semua. Brook pun melanjutkan ceritanya. Karena Sanji orang yang baik, ia membawa Peckhams dan Beige untuk berbicara jauh di dalam hutan. Di dalam hutan itu, Sanji menanyakan tujuan mereka berdua. Sebelumnya, Peckhams berterima kasih pada Sanji, tentu karena kampung halamannya yang diselamatkan. Tapi selain itu, sesuai perintah mama mereka, awalnya tujuan mereka adalah membawa Caesar dan memberikan malapetaka pada bajak laut Mugiwara. Tapi Peckhams akan membatalkan malapetaka itu untuk balas budi. Cukup serahkan Caesar saja. Ia akan memberitahu mama kalau kru Mugiwara yang dikejar berhasil kabur. Tentu Beige tak setuju. Tapi karena ia anak baru di kapal Big Mom, Peckhams membentaknya. Apalagi misi ini adalah tanggung jawabnya. Akibat keputusannya itu, Beige pun memutuskan menembaki Peckhams dari belakang. Brook dan Sanji saja heran mengapa Beige bisa-bisanya menembak rekannya sendiri. Menurut Beige, walau Peckhams lembek, Peckhams tetaplah bajak laut terkenal. Tapi saat ia memutuskan untuk bertindak berdasarkan perasaannya yang menyedihkan itu, ia berubah jadi pengecut. Makanya dari itu, sekarang Beige akan melakukannya sendiri dan ia mengeluarkan banyak krunya dari tubuhnya itu untuk mengepung Sanji dan Brook. Dengan begitu, Sanji dan Brook kalah jumlah dan makin heran dengan kekuatan Beige. Beige mengakui dirinya adalah pemakan buah iblis Shiro-Shiro dan menjadi manusia kastil. Ia juga berasal dari generasi yang sama dengan Luffy. Beige juga berharga 300 juta berry, dan ia turut kena dampak di Sabaudi saat Luffy memukul Tenryubito. Omeramu, aduh. Beige tahu bahwa ini area musuh, makanya ia tak akan bertarung di sini. Sanji dan Brook juga bersiap jika Beige dan krunya menyerang. Namun sayang, bawahan Beige bernama Vito malah berhasil menangkap Nami dan Chopper. Alasan Nami dan Chopper ada di sana juga karena khawatir pada mereka. Tapi sayang, mereka juga terjebak dengan berpikir musuhnya hanya 2 orang saja. Vito juga memberitahu Beige bahwa Caesar sedang bersembunyi dan karena hendak ditembak batu laut, Caesar akhirnya menunjukkan wajahnya. Beige pun mengajak Sanji untuk berbicara di dalam kastilnya daripada di sini.
Luffy dan lainnya yang mendengar cerita itu heran bagaimana konsep kekuatannya Beige. Dan karena tak punya pilihan lain, mereka pun mengikuti kemauan Beige untuk masuk ke kastil tubuhnya. Selain Sanji, Nami dan lainnya dirantai batu laut, dan Beige juga muncul di dalam kastil tubuhnya itu. Beige juga memulai pembicaraannya bahwa seminggu yang lalu mereka baku tembak di lautan, tapi sekarang situasinya berubah. Ia hanya diminta untuk menyerahkan undangan pesta teh dari Big Mom pada Sanji, dengan puncak acaranya adalah resepsi pernikahan. Tentu saja Sanji tak peduli dengan semua itu, tapi Beige terus menjelaskan bahwa pengantin prianya adalah putra ketiga dari keluarga Vinsmoke, yaitu Sanji sendiri. Dan pengantin perempuannya adalah putri ke-35 dari keluarga Charlotte bernama Pudding. Mengetahuinya membuat Sanji sampai shock. Doya kata, Sanji juga bertanya siapa yang memutuskan semua ini. Beige menjawab bahwa keputusan itu dari keluarga Vinsmoke sendiri. Bahkan menurut Beige, menjadi anak dari keluarga Vinsmoke rasanya pasti menyakitkan. Brooke saja merinding mendengar keluarga Sanji, apalagi Nami yang teringat buku bergambar Montblanc Nolan. Saat itu Sanji tahu soal buku itu, padahal bukunya terbit di wilayah North Blue. Sanji juga memberitahu bahwa ia lahir di North Blue, yang padahal Usopp dan lainnya berpikir Sanji orang East Blue juga. Lautan di dunia dibagi berdasarkan red line, sebuah dataran tanah merah yang lebih tinggi daripada awan. Trend line, jalur laut yang mengelilingi dunia yang tegak lurus terhadap red line membagi lautan menjadi 4. Lautan yang terbagi menjadi utara, selatan, timur, dan barat itu disebut East Blue, West Blue, South Blue, dan North Blue. Sedangkan pada kasus Sanji, untuk sampai dari North Blue ke East Blue harus melewati red line dulu. Jadi ini bukan penyatuan keluarga biasa, tapi perjalanan besar. Selain itu, Charlotte juga nama keluarga Big Mom. Makanya Nami dan lainnya makin kaget karena Sanji bisa jadi menikah dengan keluarga Yonko. Menurut Caesar, jika Sanji menjadi menantunya, otomatis Mugiwara akan menjadi anak buah Big Mom. Sanji langsung melempar undangan itu. Baginya ini tak masuk akal. Lagi pula, bajak laut Mugiwara tak akan mau jadi bawahan mereka. Apalagi kapten mereka yang pasti tak mau patuh pada perintah orang lain. Kaizoku ni naru tomoda. Sanji akhirnya menyudahi pembicaraan mereka dan Beige boleh membawa Caesar. Tapi tampaknya Beige tak menerima jawaban ya atau tidak dari Sanji. Apalagi kastil ini berada dalam tubuhnya. Ia berniat membawa Sanji dan lainnya ke Big Mom. Renazut kandidator. Diam-diam, tubuh Beige di luar juga berjalan sesuai kendalinya. Saat Sanji berdiri, Beige juga menunjukkan kekuatannya di dalam kastil ini. Tanpa Beige sakiti pun, mereka semua tak akan bisa melarikan diri dari pesta teh Big Mom. Vito sebagai penasihat bajak laut Fire Tank Beige juga mengatakan hal yang sama. Big Mom tak menyukai kursi kosong di pestanya. Vito juga membisikkan sesuatu pada Sanji yang membuatnya benar-benar kesal sekarang. Sanji yang kesal bertanya bagaimana Beige ataupun lainnya mengetahui hal yang dibisikkan Vito. Tentu saja Beige menjawab pertanyaan Sanji yang terdengar konyol. Beige menjelaskan bahwa bos mereka adalah seorang Yonko. Yonko adalah para bajak laut terkuat yang berkuasa di seluruh penjuru dunia baru. Salah satunya adalah Big Mom. Big Mom menguasai banyak pulau dan memiliki kekuatan yang tak bisa mereka bayangkan. Baginya, tak ada yang tak mungkin. Jika ia ingin seseorang harus mati, maka orang itu pasti akan mati. Sanji harus menjaga ucapannya jika Sanji masih ingin tetap hidup dan melakukan perintahnya setidaknya untuk saat ini. Sanji-san. Sanji. Setelah berpikir sekejap, Sanji meminta kertas dan pulpen. Tampaknya Sanji menulis sesuatu di kertas itu. Setelah itu, memberikan surat itu pada Nami untuk memberitahu Luffy dan lainnya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tak bermaksud menyembunyikan apapun dari mereka. Nggak bisa. Coba.
Nama Vinsmoke adalah masa lalu dan ia pikir ia tak akan berurusan dengan nama itu lagi. Sanji berniat pergi untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Sanji juga memeluk mereka bertiga, lalu membisikkan bahwa di luar kastil Beige ini ada aura yang kuat, yang mungkin salah satu dari suku Ming. Dengan begitu, Sanji pun melempar mereka bertiga keluar kastil ini. Semua kru Beige langsung menyerang Sanji, tapi Sanji bisa melawan mereka semua. Sanji juga lagi-lagi menawan Caesar. Ia berteriak pada semuanya di sana. Ia tahu mereka membutuhkan Caesar dan tahu dirinya tak akan dilukai oleh mereka. Setelah mendengar tentang pernikahan ini, ia jadi tahu semuanya. Dan itulah alasan mengapa di posternya hanya tertulis only alive. Maka mereka harus menangkap Sanji hidup-hidup. Jika Sanji dibunuh, maka seseorang akan marah besar pada mereka. Bahkan ia harus diperlakukan dengan baik dan tanpa borgol. Apalagi orang yang bisa membuat tulisan yang ada di posternya itu dan orang yang merancang pernikahan ini pastilah orang yang sama. Sanji juga mengatakan bahwa mereka tak boleh mengejar Nami dan lainnya, karena di luar benteng sekarang ada seseorang yang kuat. Tapi walau Sanji sudah mengendalikan situasi, ia tetap akan pergi bersama mereka untuk menyelesaikan urusannya dengan seseorang. Makanya mereka semua harus menuruti perintahnya. Beige pun langsung meminta krunya menurunkan senjata, karena faktanya di belakang Beige ada Raja Nekomamushi. Saat Beige memindahkan kesadarannya keluar, ia juga keringat dingin dengan situasi sekarang. Apalagi saat ia menanyakan bagaimana Precoms bisa berdarah-darah seperti itu. Tapi si Beige berbohong pada Nekomamushi. Ia mengatakan Precoms adalah rekannya dan mereka diserang oleh sisa-sisa bawahan Jack. Tentu saja Nami dan lainnya tidak diam. Mereka juga meminta Sanji untuk segera keluar dan membicarakan masalahnya dengan Luffy nanti. Tapi Sanji malah mengatakan bahwa ini adalah masalahnya dan ia akan menyelesaikannya sendiri. Lagi pula ia juga akan kembali. Setelah menutup gerbang kastilnya, Beige langsung kabur dari sana. Walau Nami dan lainnya bisa mengejar pun akan percuma, karena kepergian Sanji adalah keinginannya sendiri. Bahkan saat Wanda datang dan hendak mengejar, Brook juga menghentikannya. Isi surat yang ditinggalkan Sanji juga bertuliskan bahwa ia akan pergi menemui seorang wanita dan ia pasti akan kembali. Wanda yang tak tahu kejadian sebenarnya juga bertanya atas ketidakadaan Sanji dan Caesar. Tapi Nami menjelaskan bahwa kepergian Sanji itu atas keinginannya sendiri. Nekomamushi juga menegaskan pada mereka berdua bahwa kejadian tadi adalah urusan yang tak bisa mereka selesaikan. Jadi lebih baik mereka merawat Precoms saja. Setelah menceritakan itu, Luffy beranggapan mungkin Sanji hanya menikahi seorang wanita saja, yang artinya Sanji akan kembali bersama istrinya nanti. Tapi Brook menjelaskan bahwa pengantin wanitanya adalah anak dari Yonko, yang artinya jika Sanji menikah dengan wanita itu, maka bajak laut topi jerami akan menjadi bawahan Big Mom. Yana! Tentu saja Luffy tidak mau. Begitu juga dengan Sanji karena sebelumnya ia sempat berusaha menolak undangan itu. Makanya dari itu, Brook jadi berpikir, mengingat siapa yang ia hadapi saat ini, jika Sanji tak berhasil menghindari pernikahan itu, maka apa yang akan dilakukan Sanji? Tentu saja, Sanji adalah tipe orang yang tak mau membuat teman-temannya kesulitan. Jadi dia akan menjauhi mereka. Yang artinya, agar bajak laut topi jerami tak jadi bawahan Big Mom, Sanji akan keluar dari kelompok Luffy. Logikanya, saat Sanji melempar Nami dan lainnya keluar, ia juga punya kesempatan banyak untuk kabur bersama. Dan Nami yakin saat menulis surat itu, Sanji juga sudah memutuskan untuk pergi seorang diri. Tentu ini menjadi masalah pernikahan yang rumit. Selain itu, mengenai soal keluarga Sanji yaitu Vinsmoke, pasti dari situlah kunci permasalahannya. Jika Sanji atau keluarga Vinsmoke berasal dari North Blue dan pindah ke East Blue, lalu sekarang berada di dunia baru, artinya Vinsmoke bukan keluarga sembarangan. Di malam dalam perjalanan menuju Raja Nekomamushi, kru Mugiwara sekarang terus berdiskusi mengenai Sanji. Mereka terus berspekulasi dan menganalisis kejadian-kejadian yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Apalagi Zoro juga membedah semuanya. Mereka layaknya sedang berada di dalam kereta tak terhentikan. Caesar sendiri sudah memberitahu mereka. Pelanggan terbesar Smile adalah Yonko Kaido.
Mereka sudah membuat Doflamingo marah dengan menghancurkan lab di Pang Hazard. Lalu mereka juga menghancurkan pabrik Smile di Dressrosa. Sudah jelas sebagai Yonko dan pelanggan terbesar Smile, Kaido akan marah pada mereka. Ia bukanlah ancaman yang bisa dianggap remeh. Mereka juga sudah bertarung dengan anak buahnya bajak laut binatang buas, jadi tinggal menunggu waktu saja di mana Jack yang menghancurkan negeri ini dan kelompoknya yang mengincar mereka. Saat ini mereka bersekutu dengan bajak laut hati juga untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Selain itu, walau tidak tahu alasannya, sepertinya Kinemon dan yang lainnya juga diincar Kaido. Pokoknya, tak lama lagi mereka akan berhadapan dengan si Kaido ini. Dan di saat masalah besar akan terjadi, si Sanji malah berurusan dengan Yonko lain yaitu Big Mom. Sekarang sebagai kapten, Luffy mengatakan suatu hal. Daripada mereka pusing mikirin beginian, mending mereka langsung tanyain sama Sanji aja. Tentu saja keputusan Luffy terlalu beresiko. Jika mereka kesana tanpa strategi atau pasukan, mereka pasti kalah telak. Walau mereka siap pun, sepertinya tidak ada cara untuk kesana. Tapi menurut Chopper, Brook, dan Nami, jika orang yang sekarang mereka hendak temui sadar, mungkin bisa saja ada jalannya untuk kesana. Di perjalanan menuju Raja Nekomamushi, Luffy memutuskan untuk menyusul Sanji nanti. Mereka juga telah mengetahui jalan untuk menemui Sanji, yaitu dengan meminta bantuan Pekoms. Pekoms berutang budi pada kru Mugiwara karena menyelamatkan suku Ming. Karena itu, ia pasti mau membantu mereka. Apalagi sebelumnya, Pekoms rela mengabaikan perintah Big Mom dengan melepaskan kru Mugiwara. Tapi tak disangka, Pekoms malah mendapat tragedi karena itu. Tapi tidak ada salahnya jika mereka bertanya pada Pekoms tentang rencana Big Mom sebenarnya. Di tengah perjalanan mereka, segerombolan serangga penghisap darah menyerang. Bagi manusia yang tak berbulu seperti kru Mugiwara, serangga itu dapat dengan mudah menghisap darah mereka dan membuat manusia biasa mati. Serangga bernama Suci itu bahkan menghisap darah Zunesa dan bisa membuatnya melemah. Karena itu, suku Ming selalu membasmi serangga tersebut setiap harinya. Baru saja Wanda mengatakan itu, Warni yang mereka tunggangi lemas karena Suci. Untungnya, kru Mugiwara cekatan untuk membasmi serangga yang banyak itu. Frankie dengan pentil menyalanya berhasil membuat Suci berkumpul, sehingga Wanda dapat dengan mudah membasmi Suci secara sekaligus. Tapi tidak hanya Wanda, semua kru Mugiwara mengerahkan kekuatan untuk memusnahkan para Suci. Singkatnya, mereka berhasil membasmi Suci dan langsung melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Nekomamushi. Sepanjang jalan, Chopper khawatir akan kondisi Nekomamushi, jadi ia berharap Nekomamushi masih beristirahat di tempat tidurnya. Brook dan kru Mugiwara yang telah menemui Nekomamushi juga merasa senang bertemu raja malam hari itu. Bahkan Brook telah menciptakan lagu yang terinspirasi dari Nekomamushi. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati nyanyian Brook yang liriknya terus diulang-ulang. Tak lama mereka telah sampai di pemukiman penjaga di dalam hutan paus. Tempat di sana pun sudah dihancurkan sebagian oleh anak buah Jack. Namun semua penduduk tetap ceria menyambut kedatangan Luffy dan lainnya. Bahkan gorila dan banteng Ming yang sebelumnya menyerang Luffy juga berbaikan di sana. Kapten penjaga hutan paus yaitu Trito Pedro juga sangat berterima kasih pada kru Mugiwara. Pedro menawari Luffy untuk bertemu Beppo dan lainnya, karena mereka juga sudah menunggu kedatangan Luffy. Tapi pertama-tama, Luffy ingin bertemu Nekomamushi dan Pekoms terlebih dahulu. Untungnya, katanya Pekoms yang berada di bangunan belakang juga telah tersadar. Sementara Chopper izin untuk merawat Nekomamushi terlebih dahulu.
Saat itu Chopra salting karena ada rusa perawat cantik yang PDKT dengannya. Tapi Chopra kembali khawatir karena Nekomamushi malah sedang mandi. Bisa saja lukanya akan terbuka lagi. Namun Raja Malam itu sama sekali tak mendengarkan kata-kata Chopra sebagai dokternya. Begitu melihat rombongan kru Mugiwara, Nekomamushi langsung memeluk akrab dan berjanji akan membalas budi lain waktu. Tingkah Nekomamushi memang sangat kucing. Bahkan ia ngeyel untuk bermain bola di masa pemulihannya. Hingga ia merasakan lukanya terbuka dan barulah Nekomamushi beristirahat. Dengan wajah seramnya, Nekomamushi ternyata takut akan jarum suntik. Makanya ia meminta Robin mengalihkan perhatian pandangannya. Begitulah Nekomamushi. Semua tingkahnya memang tak bisa ditebak. Di sisi lain, Luffy memperjelas siapa yang mengadakan pernikahan untuk Sanji. Sebelumnya, Pekoms meminta maaf karena Sanji malah berhasil dibawa oleh Beige. Yang merencanakan pernikahan Sanji adalah Big Mom dan juga ayah dari keluarga Vinsmoke. Ayah Sanji merupakan orang yang terkenal di dunia bawah. Pekoms juga menyebut tentang Germa 66 yang dikenal sebagai penghasut perang. Begitulah keluarga Sanji. Nami membantah jika organisasi tersebut kabarnya hanyalah mitos. Tapi Pekoms menegaskan kebenarannya, apalagi keluarga Sanji adalah keluarga pembunuh. Hal itu membuat Nami dan juga Luffy benar-benar terkejut. Setelah Pekoms menjelaskan panjang lebar, Luffy tetap tak begitu paham. Yang ingin Luffy tahu hanyalah kembalinya atau tidak Sanji setelah menikah. Kalaupun Sanji menikah dengan putri Big Mom, Luffy tak ingin menjadi bawahan Big Mom. Malahan Luffy bilang sendiri bahwa Big Mom lah yang akan menjadi bawahan Luffy. Begitu mendengar Luffy mengatakan seperti itu, Pekoms shock sampai terguling terjungkal tak karuan. Pekoms kembali menerangkan jika Big Mom adalah Yonko, jadi mana mungkin ia tunduk pada Luffy begitu saja. Tapi Luffy tak peduli saat itu. Mau bagaimanapun Sanji tak bisa menolak pernikahan tersebut. Apalagi dari cara Sanji pergi, ia tahu konsekuensi yang akan didapatnya. Jika berani menolak pesta teh Big Mom, kemungkinan Sanji akan mendapat hadiah mengejutkan karena telah menghina martabat Big Mom. Hadiah tak menyenangkan dari Big Mom itu bisa saja berupa penggalan kepala pada salah satu kru Mugiwara. Atau bisa jadi kepala salah satu karyawan di restoran di East Blue. Mungkin juga seseorang dari kerajaan Kamabaka. Luffy benar-benar kaget karena bagaimana mereka bisa tahu informasi sebanyak itu. Pekoms pun menjelaskan lagi, begitulah yang disebut dari kekuatan. Mendengar itu, Nami sontak teringat di mana bawahan Beige yaitu Vito berbisik pada Sanji. Informasi itu bisa didapatkan karena kekuasaan milik Big Mom. Seseorang yang memiliki kekuatan dapat memberi ancaman dan tak ada yang dapat menghindari ancaman tersebut. Itulah mengapa Sanji tak dapat melawan dan memilih pergi. Pekoms kembali menenangkan Luffy dan lainnya, karena dengan pernikahan ini, kru Mugiwara tak akan menjadi bawahan Big Mom. Semua itu hanyalah pernikahan politik, karena kebiasaan Big Mom adalah menjalin ikatan darah dengan orang yang akan menjadi bawahannya. Jadi pernikahan itu hanyalah untuk menjalin hubungan antara keluarga Vinsmoke dan Charlotte. Dengan kata lain, Sanji tak akan menjadi anggota Mugiwara lagi setelah menikah. Mendengar itu, Luffy tak terima dan menyergap Pekoms dan tetap dengan kepercayaan pada Sanji. Luffy pun terus bertanya, jika Pekoms sudah sembuh, apa yang akan Pekoms lakukan? Kebetulan Pekoms akan balik ke Big Mom, apalagi ia tak terima dengan perlakuan Beige. Disitulah Luffy memutuskan untuk ikut dengan Pekoms ke markas Big Mom. Ia akan pergi sendiri. Karena seperti ucapan Robin sebelumnya, jika mereka pergi bersama maka akan menyulut perang besar. Mungkin dengan Luffy menyusup sendirian akan ada kesempatan mengacaukan pernikahan Sanji. Walau Pekoms menolak, tapi keputusan Luffy tak bisa diganggu-gugat. Luffy segera memberitahu Zoro yang sedari tadi menunggunya di luar. Zoro yang terlihat cuek itu sebenarnya juga khawatir dengan Sanji. Tak lama datang Chopper dan kru lainnya. Disusul juga Raja Nekomamushi yang langsung memberi salam pada Luffy sampai pingsan karena terbentur.
Nyata mampus kita nih. Mengibar ini gue mampus ka. Seluruh kru bajak laut hati juga ikut datang ke depan ruangan Becomes. Niat Lau ingin mengenalkan seluruh anggota krunya. Nangnos, hai, cap on, aku pakai ni kondisi. No kru soze. Kru yang berjumlah 20 orang itu sangat antusias melihat Luffy. Tapi Lau malah cuma mengenalkan sejarah formalitas saja. Singkatnya, setelah memberitahu semuanya pada Lau malah terkejut dengan keputusan Luffy yang akan menyusup ke tempat Big Mom. Luffy hanya ingin Lau menunggu, dan setelah itu mereka bisa pergi melawan Kaido. Tapi mau Lau menunggu pun, Kaido pasti akan segera memburu mereka. Mungkin bisa saja mereka bersinggah di Zou lebih lama. Tapi Kaido telah mengetahui negeri ini. Lau tak ingin negeri Zou diserang kembali seperti sebelum-sebelumnya. Jadi mereka harus segera pergi dari sana. Mendengar Lau dan Luffy berbicara seperti itu, seketika seluruh penduduk hutan paus terharu. Tanpa memikirkan hal sebelumnya, saat Nekomamushi sadar, mereka langsung mengadakan sebuah pesta. Padahal kru Mugiwara telah berpesta di tempat Raja Inuarashi sebelumnya. Takeda! Semua hidangan khas hutan Zou dikeluarkan. Menu kesukaan Nekomamushi yaitu lasagna juga membuat rasa baru di lidah kru Mugiwara dan lainnya. Halo, Ribut. Hingga semua orang telah tertidur setelah pesta besar ini. Sedangkan di kaki Zunesa, masih ada Kinemon dan Kanjuro yang memanjat sedikit demi sedikit. Sedangkan di gerbang masuk menuju peradaban Ming ini, dan mengingat bagaimana traumanya penduduk Zou terhadap samurai, Franky, Robin, dan juga Brook berjaga di pintu gerbang. Karena samurai yang sebenarnya tidak ada di negeri inilah yang menyebabkan negeri 1000 tahun ini jadi berantakan. Jadi mereka sebagai orang dewasa akan berjaga untuk mengantisipasi kedatangan Kinemon dan Kanjuro. Tapi keesokan paginya, saat Kinemon dan Kanjuro tiba, 3 orang yang berjaga malah tidur. Monyet penjaga lonceng ini yang ikut naik bersama mereka berdua juga langsung ditanyai soal ninja bernama Raizo oleh mereka berdua. Tentu saja si monyet baru sadar bahwa 2 orang ini ternyata orang Wano. Merasa sangat ketakutan karena 2 samurai itu berhasil naik di Krimokomo, monyet itu pun langsung kabur ke dalam hutan. Tapi Kinemon dan Kanjuro terus mengejarnya ke dalam hutan Mokomo. Saat matahari terbit lebih tinggi, barulah Franky terbangun dengan terkejut. Franky langsung membangunkan Robin dan Brook karena sebuah lukisan harimau tertera jelas di sana, yang artinya Kinemon dan Kanjuro sudah sampai di atas. Hackers, jika sampai samurai itu bertemu suku Ming, mereka akan terkena amarah seluruh penduduk negeri ini. Apalagi gara-gara ninja bernama Raizo, kerajaan Mokomo menjadi hancur. Saat Franky, Robin, dan Brook baru memasuki hutan, monyet kecil sebelumnya sudah membunyikan lonceng daruratnya lagi. Mendengar lonceng dan pengumuman bahwa ada 2 samurai yang datang ke negeri mereka, seluruh suku Ming mulai sibuk. Bahkan Raja Inuarashi yang kakinya buntung pun ikut bersiap menuju kota. Inuarashi meminta tangan kanannya yaitu Sicilian untuk memerintahkan seluruh rakyatnya yang masih bisa bergerak mengikutinya ke kota. Oido! Terlihat juga banyak sekali penduduk yang ikut, bahkan anak-anak sekalipun. Tak hanya Inuarashi, tapi Nekomamushi juga segera menuju kota. Di belakang Nekomamushi ada Pedro dan seluruh para penjaga lainnya. Padahal semalam mereka baru saja berpesta ria. Mendengar lonceng itu, mereka semua langsung bergerak. Sedangkan kru Mugiwara sendiri masih tergeletak di tempat pesta. Untungnya Nami mendengar gemuruh kesibukan itu, karena para samurai telah datang ke negeri itu. Dan dengan segera Nami membangunkan Luffy yang masih molor. Sementara di sisi Kinemon dan Kanjuro, mereka yang mendengar bunyi lonceng juga malah mengira jika kehadiran mereka akan mendapat sambutan meriah. Apalagi lonceng terus berbunyi setelah kedatangan mereka. Tapi Kinemon teringat jika Lau pernah memberitahu bahwa suku Ming tak suka manusia. Mereka berpikir mungkin saja itu rumor lama.
Jiwano. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Momonosuke datang. Saat itu Momo terlihat sangat senang dengan kedatangan dua samurai itu. Ternyata Momo tengah mencari kru Mugiwara. Karena semenjak datang ke Zou, Momo merasa gelisah dan memutuskan untuk beristirahat di kamarnya saja. Dan dengan positif, dua samurai Wano itu terus melanjutkan perjalanannya sembari mengira para penduduk sedang mempersiapkan sambutan untuk mereka. Kembali pada Luffy yang berlari sambil tertidur. Luffy masih tak terima jika harus bangun di pagi hari itu. Sedangkan Nami khawatir karena jika Kinemon dan Kanjuro datang kemari pasti membuat para penduduk gempar. Apalagi semua pasukan bahkan Nekomamushi saja sampai langsung bergerak. Higa! Samurai non muragi nate? Nekomamushi dan semua pasukannya telah sampai di kota. Untuk ngecek situasi, Pedro naik ke atas bangunan dan malah melihat Inuarashi juga ada di sana. Inuarashi juga sama, ia dan semua pasukannya sedang mencari si samurai itu. Pedro sekarang panik, makanya meminta Nekomamushi untuk mundur saja. Tentu saja Nekomamushi enggan, tapi untungnya ia berbalik arah saat Inuarashi lewat. Kebetulan Inuarashi juga menyadari ada Nekomamushi di sana. Tapi bodohnya, Sicilian malah terkejut melihat Nekomamushi di sana. Lalu membuat Nekomamushi dan Inuarashi saling kontak mata. Wah! Mereka berdua langsung saling mendekat padahal bawahannya sudah melarang. Dan hal itu membuat seluruh penjaga dari dua kubu bahkan seluruh penduduk menjadi khawatir dengan dua raja mereka. Dari kejauhan, Kinemon dan Kanjuro serta Momonosuke juga ikut menonton keramaian itu. Dan tepat pada waktunya, kru Mugiwara berhasil menahan Kinemon yang hampir mendekati para raja yang sedang saling menatap. Nami juga meminta para samurai untuk segera menunggu di Sanengo saja. Apalagi suasana di sekitar sana semakin memanas saat mereka malah saling mengejek. Dua raja itu saling mengungkit kebuntungan mereka. Inuarashi satu kakinya buntung, sedangkan Nekomamushi satu lengannya buntung. Padahal dua-duanya buntung karena sama-sama melindungi negeri mereka sendiri. Perkelahian mereka semakin memanas ketika Nekomamushi mengatakan jika negeri Zou cukup dengan satu raja saja. Karena itu, Inuarashi langsung mengangkat pedangnya untuk menentukan siapakah raja satu-satunya tersebut. Saat dua raja itu bertarung, Kinemon keluar dari persembunyiannya. Padahal Usopp sudah berusaha menahannya, tapi Kinemon malah melerai dua raja itu. Kau yabe! Nice. Lihat Kinemon, Kanjuro, serta Momo, seluruh penduduk termasuk dua rajanya hanya terdiam dan mendekati Kinemon. Pukul pusing. Ayo Kinemon memperkenalkan diri, jika ia adalah pelayan klan Kozuki yang berasal dari negeri Wano. Tak lupa Kinemon menanyakan keberadaan Raizo yang merupakan prajurit kerajaan Wano. Di saat yang tegang tersebut, nampaknya Luffy juga ikut tegang. Tapi Raja Inuarashi dan Raja Nekomamushi langsung terduduk dengan air mata mereka. Kangen. Lalu mengatakan bahwa Tuan Raizo baik-baik saja. Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah menunggu Kinemon. Dengan segenap nyawa, mereka berhasil menutupi dan melindungi Raizo di negeri ini. Seluruh penduduk juga ikut memberi hormat pada samurai-samurai itu. Begitu mendengar Raizo baik-baik saja, Kinemon sangat lega. Sedangkan semua kru Mugiwara sangat terkejut mendengar kenyataan ini. Saat itu Usopp sangat kesal karena ternyata Raizo benar-benar ada di Zou dan dua raja beserta seluruh penduduk negeri berbohong selama ini. Padahal karena hal tersebut, seluruh penduduk Mokomo mengorbankan nyawa mereka. Usopp juga berusaha memastikan bahwa orang bernama Raizo itu benar ada di negeri ini. Tanpa menjawabnya, seluruh penduduk tersenyum yang menandakan bahwa mereka memang menyembunyikan Raizo. Usopp juga menangis hanya karena melindungi satu orang saja. Negeri dengan sejarah 1000 tahun ini hampir hancur seluruhnya. Tapi dengan lembut Nekomamushi menjelaskan, jika klan Kozuki dari Wano sudah mereka anggap sebagai keluarga. Jadi apapun yang dihancurkan tak akan membuat suku Ming menyerahkan teman mereka pada musuh. Di tengah lautan, kapal bajak laut binatang buas milik Jack terlihat compang-camping. Jack juga telah membaca berita yang mengabarkan dirinya telah mati.
Alasan kematiannya juga karena melawan angkatan laut yang membawa Doflamingo. Dari raut wajah Jack sangat tak terima jika dirinya dikabarkan mati, dan sepertinya ia sedang menuju suatu tempat. Sementara itu, dalam suasana pagi di atas Zunesa yang terus berjalan, pertemuan suku Ming dengan samurai membuat mereka menjadi terharu. Tapi seluruh penduduk terlihat bahagia serta lega karena berhasil mengemban tugas menjaga Raizo. Kata si Keno. Kinemon menunjukkan tanda bahwa dirinya benar-benar perwakilan klan Kozuki dengan memperlihatkan tatonya. Tato itu sama dengan yang ada di tubuh Inuarashi dan Nekomamushi. Mugiwara juga ikut lega melihat pertemanan yang sesungguhnya itu. Mereka juga memaklumi suku Ming karena bagaimanapun suku Ming harus merahasiakan hal tersebut pada kru Mugiwara juga. Kata Kinemon, tapi setelah semua itu, Inuarashi dan Nekomamushi lagi-lagi bertengkar. Padahal warga sudah berpikir bahwa kedua rajanya akan segera berdamai setelah berhasil menyelesaikan tugasnya. Ya ini. Melihat perkelahian itu, Momo merasa sedih. Ia pun berteriak untuk melerai mereka berdua. Apalagi alasan perkelahian dua sahabat itu adalah karena ayahnya. Mungkin ayah Momo yaitu Oden akan sedih jika melihat dua temannya terus saja saling membunuh. Seketika Inuarashi dan Nekomamushi meminta maaf pada Momo dengan bersujud karena telah berkelahi selama ini. Lagi-lagi kru Mugiwara bahkan penduduk suku Ming lainnya dibuat terkejut dengan status Momonosuke. Kinemon juga menegaskan kembali, bahkan ia menyebut Momo dengan sebutan Tuan. Makanya Kinemon meminta maaf pada Luffy dan semua krunya karena telah berbohong. Ternyata selama ini Kinemon bukanlah ayah Momonosuke. Momonosuke adalah keturunan dari Kozuki Oden, daimyo besar Kori di kerajaan Wano. Dengan kata lain, Momonosuke adalah tuan bagi Kinemon dan dua raja Ming tersebut. Dan jika identitas Momo terbongkar, maka akan semakin banyak musuh berdatangan dan mengincar mereka. Jadi mereka berpura-pura menjadi ayah dan anak. Momo juga meminta maaf atas kebohongannya pada Luffy. Tapi Luffy tak peduli mau sepenting apapun Momonosuke. Luffy selalu menganggap Momo seperti sebelumnya, yaitu bocah ngeselin plus mesum. Tapi berkat semua kru Mugiwara, Momonosuke berhasil kembali ceria. Di sela-sela keceriaan Momonosuke dan lainnya, dua raja Ming itu terlihat gengsi satu sama lain. Namun akhirnya mereka berdamai demi Momonosuke sebagai tuan mereka. Dan saat itulah Inuarashi dan Nekomamushi berdamai dan menjadi dua sahabat kembali. Bahkan rakyat mereka saja sangat kaget dan kagum melihat dua rajanya akur. Hal itu membawa kebahagiaan di seluruh isi Pulau Zou. Bahkan Zunesa pun ikut merayakan kebahagiaan dengan membentangkan keindahan pelangi di atas kerajaan Mokomo. Setelah itu, Nekomamushi dan Inuarashi mengajak kru Mugiwara bahkan Law dan para samurai untuk naik ke pohon paus menemui orang yang mereka lindungi yaitu Raizo. Dalam perjalanan, para lelaki terlihat sangat bersemangat karena akan menemui Raizo si ninja. Mereka berekspektasi tinggi tentang penampilan dan jurus ninja milik Raizo. Sementara Momonosuke merasa tak enak badan karena memanjat pohon paus tersebut. Apalagi semakin tinggi mereka memanjat, Momo mendengar suara yang cukup nyaring. Menurut Kinemon, keadaan Momonosuke sama seperti ayahnya yaitu Tuan Oden. Begitu juga dengan dua Raja Ming. Mereka merasa ada satu orang lagi yang berpikir demikian. Singkatnya, mereka tiba di sebuah pintu tersembunyi yang menuju ke dalam pohon paus. Begitu dekat dengan ninja Raizo, Luffy, Chopper, Usopp juga Franky sangat bersemangat. Apalagi dengan ekspektasi seorang ninja sebelumnya membuat mereka sangat tak sabar. Ninja!
Raizo namun semuanya berubah setelah melihat bentuk Raizo yang menangis karena sedih melihat penduduk Ming terluka akibat melindunginya. Semua imajinasi ninja yang sebelumnya dibayangkan telah runtuh begitu saja. Luffy dan lainnya kecewa dengan bentuk Raizo si ninja. Sementara Nekomamushi mencoba meminta maaf karena Raizo diikat seperti itu. Karena fisiknya, Raizo dikira lamban dan tak sesuai dengan ninja pada umumnya. Tak lama dari itu, Kinemon dan Kanjuro akhirnya bertemu dengan Raizo, lalu melepaskan ikatannya. Yokuzo, kobushite. Semang. Tapi Raizo salfok dengan ekspresi Luffy dan lainnya, karena mereka sangat terlihat tak puas setelah melihat Raizo. Di belakang, Robin, Nami, dan Brook yang baru sampai menyadari adanya simbol keluarga Kozuki di dinding pohon. Selain simbol tersebut, Robin juga heran dengan batu poneglyph yang berwarna merah tua. Simbol dan batu itu telah ada selama berabad-abad yang lalu. Inuarashi juga telah mengetahui tentang latar belakang Robin. Tentu saja tentang orang-orang Ohara yang dapat membaca poneglyph. Hal itu membuat Robin sedikit teringat oleh masa lalunya. Di mana saat Robin kecil dan Ohara masih ada, Robin diam-diam selalu membaca buku-buku di sana. Robin juga sudah diakui oleh Profesor Clover sebagai cendekiawan muda saat itu. Namun pada akhirnya, Ohara dihancurkan seluruhnya dan hanya Robin sajalah yang masih hidup sampai sekarang. Robin penasaran mengapa poneglyph di sana berbeda karena berwarna merah tua. Selama ini, Robin tak pernah menemukan batu dengan warna tersebut. Katanya, poneglyph merah itu memiliki arti yang berbeda. Dengan itu, Robin meminta izin pada Inuarashi untuk membaca poneglyph tersebut. Sementara itu, si Luffy dan lainnya masih meragukan keninjaan Raizo. Sebelum itu, Kinemon juga memperkenalkan Luffy dan lainnya yang seorang bajak laut. Namun Luffy dan lainnya malah meminta Raizo untuk memperlihatkan beberapa kebiasaan ninjanya, seperti melempar shuriken, bermeditasi di atas air, atau menggunakan ninpo, jurus khas para ninja. Kata Raizo, buat apaan para bajak laut ini kepengen banget tahu hal seperti itu? Tapi Franky menyangka karena pada dasarnya semua laki-laki menyukai ninja. Kagak main-main, bahkan Lau dan Zoro aja ikut request dan nimbrung sama mereka buat liatin si ninja Raizo. Di hadapan Raizo, semua laki-laki itu memang terlihat berharap. Hal itu membuat Raizo sedikit malu, apalagi dengan semua desakan dan permintaannya. Raizo yang pusing terus menjelaskan, yang katanya semua jurus yang diharapkan Luffy dan lainnya hanyalah khayalan fiksi, karena ninja sesungguhnya tak melakukan hal tersebut. Seketika mereka semua menjadi kecewa berat, bahkan Raizo pun kecewa dengan penampilannya itu. Menurut Raizo, seorang ninja itu hidup dalam bayang-bayang. Mereka tak boleh seenaknya menunjukkan jurusnya. Tapi baru saja Raizo menjelaskan itu, Luffy dan lainnya menjadi sangat muram dan lesu. Akhirnya Raizo menunjukkan beberapa jurus pada Luffy dan lainnya yang membuat mereka sangat bersemangat. Mula Raizo tak populer di kalangan ninja wanita, tapi Raizo adalah ninja tak terkalahkan. Julukannya adalah Raizo si badut. Dengan begitu, citra Raizo menjadi keren di hadapan Luffy dan para lelaki lainnya. Setelah itu, 3 orang Wano ini beserta Luffy, Usopp, dan Chopper berjalan di atas pohon paus. Sembari meledek dan merengek pada Raizo, Luffy dan lainnya ikut memandangi kerajaan yang telah hancur. Mereka bertiga menangis memandangi kota, karena kondisi tempat itu tak seperti pertama kali mereka datang. Saat itu, sungai terlihat bersih, penduduk menjalankan aktivitasnya, dan negeri Zou benar-benar hidup. Namun setelah itu, negeri itu rusak dan hancur begitu saja. Raizo sangat bersalah, karena dirinya suku Ming menjadi ceroboh seperti itu. Sebagai gantinya, Raizo akan bekerja tanpa henti setelah itu.
Sementara itu, proses penerjemahan Poneglyph telah selesai oleh Robin. Nekomamushi meminta Kinemon dan lainnya yang di luar untuk kembali masuk. Setelah Robin menerjemahkan, Nami menyimpulkan jika isinya seperti sebuah peta seakan mengarahkan mereka ke suatu tempat. Dan saat itu, Inuarashi mengatakan jika Poneglyph merah itu adalah Road Poneglyph. Banyak dari orang di dunia ingin mencapai akhir dari Grand Line, dan batu merah di hadapan mereka adalah salah satu petunjuknya. Karena adanya batu itu, hutan paus juga dianggap suci. Makanya hutan itu dijaga oleh Nekomamushi dan para penjaga lainnya. Robin menyadari, jangan-jangan tujuannya peta itu mengarah ke pulau terakhir Raftel. Mendengar itu, semua orang terkejut, apalagi Luffy, karena Raftel adalah tujuan terakhir supaya jadi Raja Bajak Laut. Mendengar itu, Luffy menjadi sangat semangat dan teringat dengan cerita Crocus di pintu masuk Grand Line. Kita tunggu dah. Tentu saja untuk menuju ke sana tak semudah itu, karena di dunia ini ada 4 Road Poneglyph. Dan Road Poneglyph yang ada di pohon paus ini memang mengarahkan ke suatu tempat, tapi bukan ke Raftel. Begitu juga dengan 3 Road Poneglyph lainnya. Jika mereka menemukan keempat Road Poneglyph dan menyatukan petanya, maka titik tengahnya adalah Raftel. Dan disitulah lokasi pulau terakhir berada. Hanya Raja Bajak Laut dan krunya saja yang bisa sampai ke sana. Mendengar itu, semua kru terlihat sangat bersemangat dan antusias menuju pulau terakhir Raftel. Semua kru Mugiwara seperti melihat titik terang dari perjalanan mereka selama ini. Mungkin akhirnya mereka akan lebih dekat dengan One Piece. Poneglyph merupakan batu legendaris yang tak dapat dihancurkan dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Batu tersebut bertuliskan bahasa kuno, mengartikan sebuah tempat yang sulit dicapai. Tapi Robin yang tumbuh di Ohara, di mana orang-orang mempelajari Poneglyph, bisa membaca tulisan kuno tersebut. Salah satu Poneglyph berisikan informasi sejarah dan Poneglyph satunya berisi petunjuk yang mengarah ke informasi sejarah tersebut. Dan jika Poneglyph yang berisikan informasi terhubung akan menjadi tulisan yang menyimpan rahasia dari abad kekosongan yang tak tercatat dalam sejarah. Tulisan sejarah yang saat ini tidak ada akan terungkap dengan menghubungkan kutipan informasi sejarah yang mereka sebut dengan Rio Poneglyph. Raja Bajak Laut Goldie Roger berhasil mendapatkan kutipan-kutipan sejarah tersebut dan sampai di tujuannya yaitu Raftel. Karena itu, Robin teringat sebuah tulisan Roger di Poneglyph Pulau Langit, di mana Roger telah sampai di sana. Mendengar semua itu, Luffy bersemangat dan ingin buru-buru membawa Sanji kembali. Tapi menurut Nekomamushi, jika Luffy ingin menyusul ke Whole Cake bersama Peccoms, mungkin merupakan ide yang buruk. Karena dari keempat Road Poneglyph termasuk yang di zoo ini, hanya ada 1 Road Poneglyph yang belum ditemukan. Sementara 2 lainnya berada di tangan Yonko Big Mom dan Yonko Kaido. Namun Luffy tetap saja bersemangat dan akan mendapatkannya. Beberapa kru terlihat tegang dan beberapa lainnya terlihat bersemangat seperti Luffy. Usopp dan Chopper yang sangat ketakutan banyak menegur Luffy karena kesembronoannya. Nekomamushi kembali menimpali bahwa mereka tak perlu mencuri batu Poneglyphnya karena para Yonko biasanya telah menjiplak isi Poneglyph tersebut. Mana mungkin mereka membawa benda sebesar itu ke sana kemari. Usopp juga setuju, artinya mereka bisa membuat salinan tersebut pada Big Mom dan Kaido secara diam-diam. Lalu mereka akan sampai di Raftel lebih dulu dari siapapun dan menjadikan Luffy Raja Bajak Laut. Tapi Luffy sama sekali tak setuju karena tak jantan bagi Luffy yang ingin menghajar para Yonko sekalian. Selain itu, mereka benar-benar perlu mengetahui isi dari 2 Road Poneglyph lagi. Setelah itu, mereka juga harus mencari Road Poneglyph terakhir. Sementara itu, Nekomamushi khawatir dengan Robin. Karena dengan banyaknya orang yang tertarik mempelajari abad kekosongan dan mengumpulkan salinan Poneglyph, tak satupun orang yang dapat membaca tulisan tersebut. Makanya bajak laut hebat di seluruh dunia pasti akan mengincar dan menculik Robin jika mereka ingin membaca isi Poneglyph. Nah, kamania, tapi setelah kejadian di Enies Lobby dan sebuah pesan dari Soul di masa lalu, Robin terkhawatir karena sekarang memiliki teman-teman yang kuat dan bisa melindunginya. Tentu saja, semua kru tersipu mendengar pujian terhadap mereka. Atas sini, mamanya, hey, watashi wa umamori sore datte, rasakan ya.
Sekarang kita ditunjukkan di waktu sebelumnya, di mana kapal bajak laut Jack tengah waspada dengan 4 kapal perang marin yang membawa Doflamingo. Tanpa keraguan sedikit pun, Jack memerintah bawahannya untuk menyerang kapal perang marin tersebut. Sengoku dan Fujitora mengakui jika lawan mereka kali ini merepotkan walau hanya dengan 1 kapal. Tak hanya itu, Otsuru juga memberi komando untuk balas menyerang kapal bajak laut binatang buas itu. Sementara itu, Doflamingo yang sedang ditahan hanya cengar-cengir mendengar adu tembakan antara kedua belah pihak. Tapi semua itu hanyalah mimpi dan ingatan Jack yang baru terbangun dari tidurnya. Tampaknya sekarang badannya penuh luka. Selain itu, Jack baru mendapat laporan jika Ship's Head baru saja kembali dari Zou. Kembali lagi pada Robin yang penasaran mengapa 2 Raja Zou itu banyak tahu tentang poneglyph. Semua itu berasal dari tuan mereka, yaitu Kozuki Oden yang merupakan ahli batu-batuan. Walau awalnya ragu untuk menceritakan awal mulanya, Momonosuke langsung memberi izin pada Nekomamushi untuk menceritakannya. Hingga Nekomamushi lanjut menceritakan tentang klan Kozuki. Sejak dulu, keluarga Kozuki dari Wano merupakan klan pemahat batu yang berisi sumber informasi untuk diturunkan ke generasi penerus. Mereka benar-benar pemahat batu yang handal. Sejak 800 tahun yang lalu, klan Kozuki dengan kemampuan hebatnya membuat buku yang tak dapat dihancurkan bernama Poneglyph. Jadi seluruh poneglyph yang ada di dunia adalah ciptaan keluarga Kozuki. Walau begitu, isi dari batu hanya dapat diketahui dengan membacanya. Satu-satunya yang diwariskan adalah cara membaca dan menulis tulisan kuno tersebut. Tapi belum sempat diwariskan pada Momonosuke, warisan tersebut berhenti pada Kozuki Oden, yaitu ayah Momonosuke. Wano! Sembari sesanggukan, Kinemon mengatakan bahwa Oden telah dieksekusi oleh Shogun Kerajaan Wano dan bajak laut Kaido. Itu semua dilakukan Oden demi menyelamatkan Kerajaan Wano. Setelah itu, Yonko Kaido serta bajak laut binatang buas masih berada di Wano. Dieksekusinya Oden dan pengejaran 4 samurai termasuk Momonosuke tentu ada alasannya. Semua itu membuat Zoro penasaran sehingga langsung bertanya pada mereka. Itu semua karena Kaido berusaha mengorek informasi pada mereka. Karena sebelumnya, Oden pernah pergi bersama Raja Bajak Laut Goldie Roger ke pulau terakhir Loftel dan mengungkap rahasia dunia. Begitu mendengar pengakuan itu, sontak semua orang terkejut. Apalagi Luffy yang masih terkagum jika ayah Momonosuke pernah pergi bersama Goldie Roger ke pulau terakhir yaitu Loftel.